Di jantung Pulau Jawa berdiri sebuah mahakarya yang membisu, sebuah gunung buatan dari 2 juta batu balok vulkanik. Diukir dengan presisi luar biasa, kita semua mengenalnya dengan nama Candi Borobudur, permata warisan dunia dari Indonesia. Selamat datang kembali di channel Serpal. Hari ini kita akan melihat Borobudur dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar sebagai tempat wisata, tapi sebagai sebuah teka-teki raksasa dari sebuah batu. Selama lebih dari 1200 tahun, candi ini menyimpan begitu banyak pertanyaan yang bahkan sampai hari ini membuat para sejarawan, arkeolog, dan insinyur terbaik di dunia menggaruk-garuk kepalanya. Borobudur tidak meninggalkan satupun catatan tertulis tentang pembangunannya. Jadi, siapa yang sebenarnya membangun Candi Borobudur? Bagaimana caranya? Dan apa pesan tersembunyi di balik kemegahannya? Hari ini kita akan mengupas 4 misteri terbesar dari Candi Borobudur. Mari kita mulai videonya. Misteri pertama dan yang paling fundamental, siapa yang mendesain dan membangun Candi Borobudur? Bayangin deh, proyek sebesar ini biasanya seorang raja atau penguasa akan dengan bangga menulis namanya di sebuah prasasti. Tapi di Borobudur tidak ada satupun prasasti yang menyebut nama raja atau arsiteknya. Memang ada satu nama yang sering dikaitkan, yaitu Gunadarma. Nama ini muncul dari legenda dan cerita rakyat, bukan dari catatan sejarah yang konkret. Gunadarma lebih seperti arsitektur hantu, sosok jenius yang identitasnya hilang di telan zaman. Kita punya karyanya, tapi kita tidak kenal siapa penciptanya. Misteri ini berlanjut ke bagian bagaimana cara membuatnya. Ini levelnya udah gila banget. Borobudur disusun dari 2 juta balok batu tanpa menggunakan semen atau perekat sama sekali. Setiap batu dipahat dengan presisi membentuk sistem kaitan atau interlock yang saling mengunci, seperti Lego raksasa. Gimana caranya mereka mencapai presisi setingkat ini 1200 tahun yang lalu? Batu-batu andesit ini diambil dari sungai-sungai di sekitar Borobudur. Bagaimana cara mereka mengangkut 2 juta balok batu yang beratnya bertonton menaiki sebuah bukit? Dengan tenaga manusia atau hewan? Butuh berapa puluh ribu orang dan berapa puluh tahun untuk menyelesaikannya? Ini adalah misteri tentang kejeniusan rekayasa dan manajemen proyek yang skalanya mungkin setara dengan membangun piramida Mesir. Kalau kalian pikir bagian luarnya sudah misterius, tunggu sampai kalian tahu apa yang ada di bawahnya. Misteri kedua adalah tentang tingkat yang sengaja dikubur. Dasar atau kaki asli Candi Borobudur yang disebut tingkat Karmawibangga saat ini terkubur di bawah tumpukan batu penopang. Bagian ini baru ditemukan pada akhir abad ke-19. Dan ketika digali, para arkeolog menemukan 160 panel relief yang luar biasa detail. Relief di tingkat ini menggambarkan hukum sebab akibat atau karma. Isinya sangat duniawi. Adegan orang bergosip, mencuri, dan konsekuensi buruk yang akan diterimanya. Juga adegan perbuatan baik dan imbalannya. Pertanyaan besarnya, kenapa relief sebagus dan sepenting ini sengaja dikubur? Ada 2 teori utama. Teori pertama, alasan struktural. Para ahli percaya bahwa bukit asli tempat candi ini berdiri tidak stabil. Ada resiko longsor. Jadi, sang arsitek jenius memutuskan untuk membungkus kaki candi dengan struktur batu tambahan yang masif. Jadi, penguburan ini adalah keputusan teknis demi menyelamatkan seluruh struktur candi. Teori kedua, alasan filosofis. Dan ini yang lebih puitis. Perjalanan di Borobudur adalah perjalanan spiritual.
dari alam nafsu ke alam pencerahan. Dengan mengubur tingkat karmawi bangga, para peziarah secara simbolis diajak untuk mengubur nafsu duniawi mereka agar bisa fokus pada ajaran-ajaran yang lebih tinggi di tingkat selanjutnya. Sebuah pesan yang sangat mendalam. Ke misteri ketiga, stupa induk yang kosong. Di puncak Borobudur ada satu stupa utama yang paling besar dan tertutup rapat. Berbeda dengan 72 stupa berlubang di sekelilingnya yang berisi arca Buddha. Selama ratusan tahun orang bertanya-tanya, apa isi dari stupa pusat ini? Ketika dibuka paksa abad ke-19, di dalamnya ditemukan sebuah arca Buddha yang tidak sempurna. Arca ini sekarang dikenal sebagai Buddha yang tidak pernah selesai. Misterinya, kenapa arca ini tidak selesai? Dan apakah stupa ini memang seharusnya kosong? Teori yang paling kuat bersifat filosofis. Puncak Borobudur melambangkan Arupadhatu, alam tanpa wujud atau nirwana. Di tingkat ini, semua bentuk fisik dan keinginan sudah lenyap. Jadi, stupa yang kosong itu bukanlah kosong, melainkan simbol dari tujuan akhir, pencerahan, kekosongan, sebuah konsep yang tidak bisa digambarkan lagi dengan wujud atau rupa. Puncak Borobudur adalah tentang mencapai sesuatu yang tidak pernah terlihat. Misteri terakhir mengajak kita untuk zoom out dan melihat Borobudur dari landscape yang lebih luas. Ini adalah teori Danau Purba. Pada tahun 1930-an, seorang seniman dan sarjana Belanda mengajukan sebuah teori yang sangat indah. Dia berpendapat bahwa daratan Kedu tempat Borobudur berdiri dulunya adalah sebuah danau purba, dan Borobudur sengaja dibangun di atas bukit di tengah danau itu agar terlihat seperti bunga teratai yang sedang mekar di atas air. Dalam ajaran Buddha, bunga teratai adalah simbol kesucian dan pencerahan. Teori ini terdengar seperti dongeng, tapi penelitian geologis modern menemukan endapan sedimen di sekitar candi yang mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar memang pernah ada danau di sana. Jika teori ini benar, bayangkan betapa luar biasanya pemandangan Borobudur di zaman dulu. Sebuah candi teratai raksasa yang mengapung di tengah danau, memantulkan bayangan di air. Sebuah visi arsitektur yang menyatu sempurna dengan alam dan filsafat. Sang arsitek tanpa nama, tingkat yang sengaja dikubur, stupa yang kosong di puncak, dan danau purba yang hilang. Empat misteri ini mengajarkan kita satu hal: Borobudur bukanlah sekedar bangunan. Ia adalah sebuah buku filsafat raksasa dari batu, sebuah mandala kosmik yang menyimpan lapisan-lapisan makna. Misteri-misteri ini bukanlah sebuah kekurangan atau kegagalan informasi. Justru itulah bagian dari keagungannya. Borobudur tidak memberi kita sebuah jawaban dengan mudah. Ia mengundang kita untuk datang, melihat, berpikir, dan merenung. Sebagai bangsa Indonesia, kita sangat beruntung memiliki harta karun ini. Sebuah teka-teki abadi yang akan terus dipelajari oleh generasi mendatang. Gimana menurut kalian? Misteri mana yang paling membuat kalian takjub? Atau mungkin kalian punya teori sendiri tentang Borobudur? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Gua sangat ingin mendengar pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk petualangan membongkar misteri lainnya. Gua Serpaus, sampai jumpa di video berikutnya.